Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita yang berikutnya adalah kesunahan daripada tayamum. Sunnah tayamum. Tadi yang kita bahas adalah yang sebelumnya syarat-syarat tayamum, kemudian dilanjutkan dengan syarat-syarat tayamum. Sekarang ini kita akan bahas masalah sunnah tayamum. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya tayamum. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnah tayamum. Salah satu asya'a, ada 3 perkara. Ini kalau kita belajar nahwu shorof, wa sunanuhu jadi mubtada. Pania, belajar nahwu shorof enggak? Nahwu shorof belajar bahasa Arab. Wa sunanuhu, dan bermula sunnah tayamum. Salah satu asya'a, ada 3 perkara. At-tasmiyatu, pertama membaca bismillah, membaca tasmiyah. Wa akmaluhu tasmiyati, dan bermula sempurnanya tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim. Paling sedikit tasmiyah bismillah, sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna alal yusra, yang kedua mendahulukan sebelah kanan atas sebelah kiri. Kanan dulu yang didahulukan, sunnah. Setelah itu baru bagian yang kiri. Ya. Jadi tadi kan di dalam keparduannya wa mashul yadaini, mengusap kedua tangan. Sunnahnya adalah tangan yang kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Wal mualatu, yang ketiga berturut-turut, berurutan, sambung menyambung. Walladzi yubtilu tayamuma, dan yang membatalkan tayamum. Nah, di sini perkara itu menjadi tambahan aja. Sebutnya boleh saja kalau kita sudah paham bahasa Arab. Walladzi yubtilu tayamuma, dan yang membatalkan tayamum. Ya, boleh kan? Kan tadi kita sepakat alladzi, yang. Walladzi, dan yang, yubtilu, yang membatalkan, at-tayamuma, tayamum. Ya. Dan perkara yang membatalkan tayamum, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Ma'abtolal wudu'a, yang pertama perkara yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu apa aja? Kentut, kencing, menyentuh perempuan yang bukan mahram. Ya, perempuan, laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahram, batal wudunya. Perempuan yang menyentuh dengan laki-laki yang bukan mahram, batal wudunya. Jadi setiap perkara yang membatalkan wudu, maka juga membatalkan tayamum. Ya, kita ada tayamum kentut, batal. Kita ada tayamum pipis, kencing, batal. Tidur mah kagak. Ya, kita punya tayamum menyentuh perempuan atau laki-laki yang bukan mahram, batal tayamumnya. Wa ru'yatul ma'i, yang kedua melihat ada air. Ya. Kan kita bertayamum disebabkan karena ketiadaan air. Tapi
Kemudian setelah kita tayamum nggak taunya ada air, maka batallah tayamum kita. Ya. Wa ru'yatul ma'i, dan yang kedua yang membatalkan tayamum adalah melihat ada air fi ghairi waqti sholat, di lain waktu sholat. Jadi sebelum waktu sholat kita lihat ada air, maka batal tayamum kita. Di luar waktu sholat. Kalau sebelum sholat kan berarti di luar waktu sholat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat zuhur, katakan kita melihat air, batal tayamum kita. Makanya dikemukakan fi ghairi waqti shalah, di lain waktu salat. Ya. Wariddatu, yang membatalkan tayamum yang ketiga adalah murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Misalnya dia menjadi kafir. Tadinya Islam, dalam keadaan tayamum dia awalnya Islam, tapi ketika nggak lama kemudian dia murtad, maka batallah tayamumnya. Wasahibul jabair, dan orang yang memakai perban. Kan suka ada tuh orang yang memakai perban karena luka. Karena luka dia pakai perban. Okay. Wasahibul jabair, dan orang yang memakai perban. Yamsahu alaiha, boleh mengusap dengan air ke atas perbannya. Diusap aja tuh. Diusap aja di atas perbannya. Wa yatayammamu, dan ia bertayamum. Dan ia bertayamum. Wa yusalli, dan ia salat. Wala i'adata alaih, serta tidak usah mengulangi salatnya tersebut. In kana wad'uha, jika ada memasang perbannya ala tuhrin, dalam keadaan suci. Jika dia ketika memasang perbannya sudah dalam keadaan suci, baik hadas besar maupun hadas kecil. Wa yatayammamu likulli fardiyatin, dan ia bertayamum untuk tiap-tiap satu kali sholat fardu. Jadi kita pengen sholat zuhur, kan satu sholat zuhur itu kan fardu. Kemudian kita sholat fardu, setelah tayamum kita sholat fardu, maka tayamum itu tidak boleh digunakan untuk sholat asar. Kita tayamum sholat maghrib. Maghrib kan ke isya pendek waktunya. Males tayamum lagi. Enggak boleh. Jadi kalau kita mau bertayamum untuk sholat maghrib, ya untuk sholat maghrib saja. Tidak boleh digunakan untuk sholat isya. Makanya tayamum itu hanya digunakan untuk satu sholat fardu. Wa yusalli bitayammumin wahidin, dan boleh ia sholat dengan tayamum yang satu, masa'a, untuk sholat yang ia kendaki, minan nawafili, dari sholat-sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah itu berapa aja terserah. Kalau sholat wajib satu, tapi kalau sunnah dengan tayamum yang satu, kita bisa berkali-kali menggunakan untuk sholat sunnah. Misalnya itu kayak apa? Kayak taraweh. Taraweh kan sunnah. Taraweh berapa rakaat? 20 rakaat, 10 kali sholat. Gitu kan?
10 kali sholat 3 kali witir, 3 rakaat witir. Boleh dengan tayamum yang satu. Sholat duha pengen 8 rakaat, 2 kali rakaat salam, 2 kali rakaat salam, berarti 4 kali sholat. Boleh menggunakan dengan tayamum yang satu, karena duha itu adalah sholat sunnah. Jadi dikemukakan sekali lagi, wa yusolli bitayammumin wahidin, dan boleh ia sholat dengan tayamum yang satu, masya'a, untuk sholat yang ia kendaki, minan nawafili, daripada sholat-sholat sunnah. Itulah, alhamdulillah kita sudah selesai membahas masalah tayamum, dari mulai syarat tayamum, fardu tayamum, sunnah tayamum, dan yang membatalkan tayamum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.